Ngabuburit menjadi kegiatan warga yang berpuasa sambil menunggu waktu berbuka. Kali ini kami ajak Anda melihat bagaimana warga di Surabaya, Jawa Timur ngabuburit. Saya sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora. Selamat sore Dora. Dora, saya lihat Anda sedang berada di mana? Di belakang ada lalu lintas kendaraan begitu. Tak lama lagi umat muslim di wilayah Indonesia bagian barat akan berbuka puasa. Kalau di Jakarta biasanya sekarang warga sudah sibuk ya berburu takjil. Bagaimana dengan keseruan ngabuburit menunggu waktu berbuka di sana? Dora. Halo, selamat sore Victor. Ngabuburit tidak melulu tentang mencari takjil atau berburu takjil, tapi juga bisa ini dilakukan dengan keliling sejumlah destinasi wisata di kota Surabaya dengan naik bus SSCT atau Surabaya Sightseeing and City Tour ya, singkatannya SSCT. Nah, menariknya saya sekarang ini masih ada di dalam bus dan baru saja sampai di alun-alun Surabaya. Tadi berangkatnya sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Cara daftarnya gampang sekali Victor, jadi tinggal daftar secara daring dalam laman tiketwisata.surabaya.go.id pada 1 hari sebelum keberangkatan. Kemudian pada saat keberangkatan langsung berkumpul di alun-alun Surabaya sekitarnya 30 menit lah sebelum keberangkatan. Kemudian pada pukul 3 ini perjalanan dimulai dan pada hari Jumat ini rutenya dari alun-alun kota Surabaya menuju kota lama Surabaya kemudian ke Masjid Cengho dan sekarang ini baru saja tiba kembali di alun-alun Surabaya. Nah, tadi sudah berkumpul bersama di sini sekitar pukul 3 sore kemudian melakukan perjalanan dan tadi seru sekali Victor, saya sudah keliling kota Surabaya dan tadi ada tour guide-nya. Nah, ini ada Caknya yang menemani perjalanan selama di dalam bus. Halo Cak. Halo, Nah, ini Cak siapa namanya? Nama saya Cak Sakti. Cak Sakti. Nah, tadi Cak Sakti ini yang bertugas sebagai tour guide dan tadi di jalan Cak Sakti ini menjelaskan tentang sejarah beberapa cagar budaya yang ada di kota Surabaya. Dan menariknya kalau naik bus SCCT ini ternyata harus war tiket. Kenapa harus war tiket? Maka kita tanya langsung deh kepada salah satu wisatawan yang tadi ikut ngabuburit dengan bus SSCT ini. Halo Mbak, namanya siapa? Lydia. Oke, Mbak Lydia. Mbak, bener nggak sih harus war tiket selama naik bus SSCT ini? Bener banget. Jadi kan emang sebelumnya udah niat buat ikut SSCT ini. Terus aku bilang ke pacar aku, ayo mau ikut yuk ini. Terus dia akhirnya belain harus nge-war dulu, cari infonya beberapa hari sebelumnya dan war Hamin satu sebelum SSCT jam 9. Terus ternyata beneran tiketnya cepet banget habis. Tapi untungnya kita dapat. Oke, tiketnya cepat habis. Mbak Lydia, kenapa sih memilih ngabuburit sambil jalan-jalan ini naik bus di kota Surabaya? Soalnya apa ya, mungkin hal yang baru juga, nggak harus soal cari makan-makan. Kita bisa jalan-jalan ke tempat yang bersejarah juga di kota Surabaya. Kebetulan juga Surabaya itu tempat kota pahlawan gitu. Terus ya Surabaya juga bagus sih tempat-tempatnya. Terus bisnya juga bagus. Oke, tadi apa saja Mbak selama didapatkan baik di wisata Kota Lama kemudian juga di Masjid Cengho ya tadi? Kalau tadi di Kota Lama itu ada sejarah-sejarahnya. Terus sama kita tadi jalan-jalan dikit di Kota Lama, kebetulan ada event juga. Terus lihat-lihat di sekitarnya dan yang di Cengho itu kita juga waktu itu baru tahu ternyata ada kayak pintu ke gereja gitu ya. Itu cukup bikin kaget tapi oh gini ya ternyata hal yang baru sih. Oke, jadi hal yang baru. Terima kasih Mbak Lydia. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Ya, Victor, jadi kondisi busnya seperti ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Jadi seatnya ini dua-dua ya. Ini kapasitasnya sekitar 22 sampai 24 orang. Dan pada hari ini tadi ada 2 bus yang dioperasikan. Bus merah dan bus kuning. Kebetulan ini saya kebagian di bus merah. Dan tadi sebelum berangkat ini sudah dibagi Victor. Ada yang naik di bus merah, kemudian ada yang di bus kuning. Kalau saya bisa cerita, tadi pengalaman saya keliling di wisata Kota Lama. Tadi menarik sekali Victor, pemandangannya eksotis karena ada deretan gedung-gedung tua di sana dan itu adalah bangunan cagar budaya yang kemudian menceritakan atau sebagai penanda tentang sejarah perkembangan Kota Surabaya sejak abad 16 sampai abad 20. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan ke Masjid Cengho. Menariknya adalah masjid itu bernuansa Muslim Tionghoa dan dinominasi dengan warna merah yang bermakna kebahagiaan. Tadi di masjid itu juga tidak ada pintu yang berarti bahwa masjid itu terbuka bagi
bagi umat muslim yang ingin beribadah. Jadi tadi selain bisa jalan-jalan juga bisa foto-foto, kemudian juga bisa belajar tentang sejarah. Dan kali ini sudah kembali ke start tadi yaitu di alun-alun Surabaya dan sepertinya kondisinya hujan. Jadi para wisatawan atau visitor ya yang sudah mendapatkan kalung ini bisa kembali dan mereka bisa pulang. Kemudian sambil menunggu waktu berbuka puasa sekitar 30 menit lagi yang ada di kota Surabaya. Kapan-kapan Victor kalau mau main ke Surabaya bisa naik bus SCCT ini dan bayarnya murah sekali. Hanya Rp10.000 per orang. Victor. Wow, ini menarik ya. Kalau saya ke Surabaya nanti saya ikut, pokoknya kamu harus temenin ya. Terima kasih banyak Kanza Tamarindora melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Dora.